Kembali di berita utama, saudara kami akan menghadirkan 3 topik terhangat dalam sepekan. Mulai dari misteri satu keluarga tewas terkubur di rumah, lalu menggaungnya naskah 17+8 tuntutan rakyat dan mereka yang tewas dalam gelombang demonstrasi. Kita ke topik pertama, saudara. Warga Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah satu keluarga yang terkubur di belakang rumahnya pada Senin sore. Dugaan pembunuhan pun mencuat, namun hingga kini siapa pelaku dan apa motifnya masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan. Senin malam, rumah terduga korban ramai dikunjungi warga yang ingin menyaksikan polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Sahroni, seorang pensiunan yang dikenal sebagai pengusaha sarang burung walet, ditemukan tak bernyawa bersama anak, menantu, dan kedua cucunya yang masih kecil. Mereka dikuburkan diam-diam di bawah pohon nangka tanpa jejak yang jelas siapa pelakunya. Dari olah tempat kejadian perkara, sejumlah barang bukti sudah disita berupa cangkul, ember, spray, serta terpal berwarna biru. Telah ditemukan jenazah yang posisi terkubur di dalam rumah. Di bagian belakang ada sela-sela antara rumah walet dengan rumah terduga korban. Kemudian pada saat kami melakukan olah TKP, kemudian kami memindahkan tanah-tanah tersebut, kami temukan di sana ada 5 jenazah. Kasus terungkap setelah salah satu korban tak membalas pesan ataupun panggilan telepon sejak Kamis 28 Agustus 2025. Keluarga dan tetangga mulai resah karena suasana rumah yang biasanya ramai mendadak sunyi selama beberapa hari. Selain itu, aroma tak sedap mulai tercium warga sekitar. Senin sore 1 Agustus 2025, pintu rumah akhirnya didobrak. Keluarga itu tidak ditemukan di dalam rumahnya, namun di belakang rumah keluarga itu ditemukan sudah terkubur. Sahroni yang menjadi korban dugaan pembunuhan dikenal sebagai pengusaha sarang burung walet setelah pensiun dari pegawai bank. Sementara anaknya, Budi, yang juga sebelumnya bekerja di bank, membuka usaha toko sembako bersama sang istri. Keluarga Sahroni dikenal sebagai sosok yang baik oleh warga sekitar. Karenanya warga terkejut saat mengetahui satu keluarga yang terdiri dari 5 orang tersebut ditemukan tewas terkubur. Suasana haru menyelimuti kerabat dan keluarga korban mengantarkan 5 jenazah ke tempat peristirahatan terakhirnya. Kelima korban satu keluarga ini dimakamkan di tempat pemakaman keluarga di Desa Sindang, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Jejak terakhir korban diketahui pada Kamis malam 28 Agustus. Saat itu ia pergi membeli 5 porsi ayam bakar. Menurut keluarga, ayam bakar itu dibeli untuk menjamu tamu yang berasal dari Tangerang. Tamu yang kini menjadi teka-teki karena hanya berselang 2 hari kemudian 5 jenazah ditemukan terkubur di halaman rumah. Keterangan demi keterangan terus dikumpulkan polisi untuk memecahkan kasus ini karena adanya temuan tindak pidana dalam kasus kematian satu keluarga tersebut. Polisi meningkatkan penanganan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan. Setidaknya 11 orang saksi telah diperiksa Polres Indramayu. Tidak menutup kemungkinan polisi akan terus menambah sejumlah pemeriksaan terhadap saksi. Kita beralih ke topik berikutnya, saudara. Usai serangkaian gelombang unjuk rasa sejak 25 hingga akhir Agustus, jagat maya diramaikan dengan daftar tuntutan rakyat yang dirangkum dalam 17+8. Daftar tuntutan yang menjadi desakan publik ini dicetuskan oleh sejumlah pemengaruh dan pegiat sosial tanah air dengan tujuan mempermudah proses menagih negara atas poin-poin aspirasi publik yang sudah terangkum dalam 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang.
Lalu selama ini pemerintah diam dan memberi punggung pada serangkaian demonstran, apakah kali ini pemerintah akan menjawab secara terang tuntutan rakyat? Sejumlah influencer dan pegiat media sosial mendatangi Kompleks Parlemen DPR MPR RI pada 4 September Kamis lalu. Mereka kompak mengenakan atribut yang didominasi warna merah muda dan hijau yang belakangan ini menjadi simbol perlawanan dan juga aksi saling jaga antar warga. Mereka datang untuk menyerahkan langsung naskah 17+8 tuntutan rakyat kepada DPR. Naskah itu pun diterima oleh 3 anggota DPR, yakni Andre Rosiade, Kawendra Lukistian, dan Rieke Diah Pitaloka. Setelah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi, DPR akhirnya menjawab tuntutan rakyat 17+8 pada Jumat sore. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan, DPR akan memangkas tunjangan anggota DPR dan akan mengevaluasi belanja anggota DPR. Selain tunjangan, DPR juga akan menindaklanjuti penonaktifan 4 anggotanya oleh partai politik termasuk Ahmad Sahrodi. Menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A daya listrik, dan B jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. 4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak keuangannya. Merespons 6 poin keputusan DPR, Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Universitas Padjadjaran Vincent Thomas dalam dialog Kompas malam kemarin bilang ia tak puas dengan jawaban DPR terhadap 17+8 tuntutan rakyat karena jawaban yang disampaikan DPR dinilai tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan. Ke DPR, jadi sudah puas dengan jawaban DPR, Vincent? Tentu nggak puas sama sekali dong Mas, karena kan akhirnya ketika bicara soal jawaban DPR hari ini, itu baru segelintir dari 17+8 tuntutan yang kemudian sudah dilayangkan dari kemarin. Iya, karena akhirnya kita nggak bicara soal sebatas agenda dan nominalnya saja. Kita ngelihat akar permasalahan ini, tadi seperti yang saya sampaikan, ini soal efisiensi anggaran yang kemudian jadi kontraproduktif. Karena bagaimana bisa ada pagu-pagu anggaran yang kemudian efisiensikan, tapi ada proses-proses yang kemudian kami lihat bahwa proses pemilihan keputusan atau kebijakan dari tunjangan ini itu tidak sepenuhnya mencabut akar permasalahan tersebut. Sementara itu TNI Polri juga ikut merespons 17+8 tuntutan rakyat. Polri menekankan bahwa institusinya tidak anti kritik. Karopenmas Polri Brigjen Truno Yudo Wisnu bilang evaluasi menyeluruh di tubuh Polri akan dilakukan. TNI juga menyebut mengapresiasi tuntutan terhadap TNI dan menegaskan bahwa TNI menghormati supremasi sipil. Kapuspen TNI Brigjen Freddy Ardianza bilang apapun kebijakan yang diberikan kepada TNI akan dilaksanakan sebaik-baiknya. Polri diharapkan menjadi organisasi yang modern. Salah satunya adalah ciri dari organisasi menuju modern adalah menerima kritikan. Polri tidak anti kritik. TNI sangat menghormati dan mengapresiasi tuntutan itu. Kemudian dalam konteks kerangka hukum dan demokrasi Indonesia, TNI sangat menjunjung tinggi dan menghormati supremasi sipil. Apapun yang diputuskan, apapun kebijakan yang diberikan pada TNI itu akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebelum tuntutan rakyat terangkum dalam 17+8, kita ingat kemarahan publik meledak lewat demonstrasi di depan gedung DPR Jakarta. Sejumlah elemen masyarakat memprotes pemberian tunjangan fantastis bagi anggota DPR. Tak puas karena aspirasinya belum juga didengar oleh DPR, unjuk rasa berlanjut hingga berhari-hari. Bahkan unjuk rasa yang awalnya damai berakhir tragis karena banyaknya korban yang berjatuhan.
Topik terakhir saudara, rangkaian gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu dalam rangka menolak tunjangan fantastis anggota DPR di tengah semangat efisiensi yang digaungkan Presiden, serta kenaikan pajak bumi dan bangunan yang dibebankan ke rakyat di tengah ekonomi yang tak menentu akibat banyaknya gelombang PHK, meninggalkan duka mendalam bagi sebagian keluarga. 10 orang kehilangan nyawa. Berdasarkan informasi dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM, beberapa korban tewas diduga karena mendapat kekerasan dan penyiksaan dari aparat. Orang tua Afan Kurniawan, pengemudi ojol, tak menyangka 28 Agustus 2025 menjadi hari terakhir mereka melihat putranya hidup. Afan yang baru berusia 21 tahun meninggal setelah ditabrak rantis Brimob saat menyeberang jalan untuk mengantar pesanan makanan di daerah Ben Hill, Jakarta. Almarhum Afan bekerja sebagai pengemudi ojol untuk menyambung hidup dan memenuhi kebutuhan keluarganya yang tinggal di rumah kontrakan. Pemakaman Afan di TPU Karet Bifak, Jakarta diiringi ribuan pengemudi ojol. Muhammad Akbar Basri atau akrab disapa Abai, seorang staf Humas DPRD Kota Makassar, tewas dalam kebakaran gedung DPRD Makassar saat demo berlangsung pada Jumat 29 Agustus. Saat insiden, kondisi kelistrikan di gedung DPRD Makassar sudah mati total. Abai sempat ikut turun bersama sejumlah orang lainnya, namun belakangan Abai mengetahui jika Sarina, rekannya, masih berada di dalam gedung. Abai pun berniat menyelamatkan Sarina yang terjebak hingga berujung maut bagi keduanya. Sungguh miris nasib Rusdam Diansyah atau yang kerap disapa Dandi, seorang pengemudi ojol. Ia juga meregang nyawa menjadi korban dalam demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Saat kejadian, Dandi menonton demo tolak tunjangan DPR di Jalan Urip, Sumiharjo, Makassar 30 Agustus lalu. Namun kemudian ia dituduh sebagai intel oleh sejumlah orang hingga diamuk massa. Keluarga Dandi sangat kehilangan atas kepergian pria berusia 26 tahun ini. Betapa tidak, Dandi adalah tulang punggung keluarga. Adik iparnya menyebut Dandi seorang pekerja keras dan tak pernah mengeluh dalam mencari nafkah. Iko Julian Junior, mahasiswa Fakultas Universitas Negeri Semarang atau UNES, berusia 20 tahun meninggal pasca demonstrasi. Dokter menyatakan Iko mengalami kerusakan limpa dan pendarahan hebat. Meski telah menjalani operasi, kondisinya terus memburuk. Ibunda Iko mengaku sempat mendengar anaknya sempat mengigau saat dirawat. Tapi menurut Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Iko meninggal karena kecelakaan sepeda motor pada Minggu 31 Agustus. Orang tua Andika tidak tahu menahu anak mereka rupanya ikut demonstrasi di Jakarta 28 Agustus lalu. Saat itu Andika meminta izin pihak sekolah untuk mengantarkan orang tuanya berobat. Namun saat sekolah menghubungi orang tua, Andika tidak bersama mereka. Sehari setelah demo, keluarga baru mendapat laporan anaknya berada di rumah sakit dalam kondisi koma akibat luka di bagian kepala dan akhirnya mengembuskan nafas terakhir. Korban jiwa saat demonstrasi di berbagai kota di Indonesia bertambah. Komnas HAM mencatat total 10 orang meninggal dalam rentetan demo sejak 25 Agustus. Komnas HAM berjanji akan mengusut dan menyelidiki dugaan kekerasan yang dilakukan aparat terhadap demonstran. Itulah tadi 3 topik terhangat dalam sepekan yang kami hadirkan. Simak terus topik terhangat lainnya di Berita Utama. Tetaplah bersama kami saudara, usai jeda ada informasi petugas damkar mengevakuasi seorang remaja yang terjatuh ke dalam sumur sedalam 12 meter di Dusun Sedayu Utara, Desa Kediri, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.